Halo teman-teman, kita mau bahas tentang yang lagi rame DPR versus MK atau DPR versus everybody, ya kan? Kita di sosial media pasti tahu lah ya arahnya kemana. Yang majority yaitu memang kontra sama yang dilakukan sama DPR, yang mana mereka menolak putusan MK dengan membuat apa namanya balik ya. Dengan balik itu menciptakan kondisi di mana mereka ingin membatalkan putusan MK. Yang mana DPR itu mayoritas adalah di sisi pemerintahan atau kita sebutnya Kimplas lah ya. Kimplas. Saat ini Kim Plus. Saat ini Kimplas. Nggak tahu nanti pecah atau enggak ya. Nah, tapi poinku adalah emang seberdosa itukah DPR? Kalau aku dari sudut pandang masyarakat, iya. Karena ini sangat menguntungkan kelompok elit tertentu yang mana memenuhi ambisi mereka Didukung oleh majority of DPR itu. dan juga diketuai oleh satu figur yang sangat superpower. Ya, Ya kan, jadi kan memuluskan hasrat politiknya dia. Sangat Ya narasinya seperti itu. Itu Sangat raja demi anaknya Jokowi. raja disebut banget namanya. Oke, tapi gini, aku mau tahu pendapat kalian dulu deh. Bener nggak DPR itu seberdosa itu? Sebenarnya nggak juga sih. Kenapa? Kalau dari sudut pandang saya pribadi begini ya, bahwa apa yang terjadi sekarang DPR itu membuat satu undang-undang gitu melawan undang-undang yang dibuat oleh MK itu secara tata hukum memang benar seperti itu, bahwa yang membuat undang-undang ya DPR, MK hanya mampu membatalkan undang-undang itu. MK itu kan entitas terpisah sama DPR. Dia tuh tidak di bawah DPR kok ya. Benar, karena dia berada di ranah si yudikatif. Betul. Nah, artinya kan bagaimana bisa MK itu setelah membuat putusan dibatalkan oleh DPR? Bukan dibatalkan sebenarnya. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi gini, kalau MK membuat putusan dan terus-menerus ke depannya bisa jadi begitu terus ya. MK membuat putusan dan lalu itu tidak bisa dibatalkan oleh siapapun, DPR bubarin aja. MK aja yang bikin peraturan gitu loh. Buat apa ada DPR kan? Padahal DPR dipilih oleh rakyat gitu kan. Nah, DPR ini Tapi MK 9 orang sudah berkuasa banget. Oke, lalu fungsinya MK kalau tidak dalam fungsi itu gimana? MK hanya bisa membatalkan undang-undang itu. Yang dibuat Jika oleh DPR. Dibuat oleh DPR ataupun pemerintah. Ya jika digugat. Nah, dan rancangan undang-undang terbarunya harus dikembalikan ke DPR RI. Tidak bisa MK membuat aturan baru yang berlawanan. Oke, dalam konteks kemarin yang diberikan putusan yang diputuskan oleh MK itu adalah merubah batas ambang pencalonan threshold yang Jadi awalnya 20% 20% menjadi boleh sesuai porsi populasi penduduk. Ya. Yang mana yang ramai kan Jakarta. Iya. Berarti berapa? 7,5% ya? 7,5. Kaltim Jawa Tengah, Jawa Timur juga termasuk. Kaltim Kaltim juga bisa. berapa? Kita kalau itu berhasil kita 10%. 10%. 10%. Berarti satu partai terkuat itu sudah bisa calonin ya? Nyalonkan sendiri bisa. Oke. Dan itu bakal merubah peta politik kemungkinan. Jelas. Jelas kan? Se-Indonesia bahkan kan. Nah, artinya apa yang salah dari putusannya kan beberapa ya, tapi kita coba bahas yang ini dulu deh. Apa yang salah dengan itu? Apa yang salah dengan itu? Ya itu tadi porsi pembagian tugas setiap lembaga itu harus dimaksimalkan. Kan ceritanya udah eksis nih tentang threshold 20%. Ya. Digugat kan. Nah, digugat. MK buat putusan nggak bisa tetap Ya, begini gitu nggak kan. bisa begitu, tapi harusnya dikembalikan ke DPR, bukan dia membuat aturan berdasarkan populasi segini. Itu ranahnya DPR. Oke. Begini. Kita itu berada pada satu kerangka besar, yaitu trias politika. Yes. Itu dulu yang perlu kita pahami. Di SD dulu kita udah disuruh tuh. SMP lah kalau aku sih. SMP. Ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif. yes. Walaupun pada saat itu kita belum tahu maknanya. Yes. Nah, trias politika ini tujuannya adalah untuk menyeimbangkan. Ya, Kenapa betul. penting? Kenapa DPR penting? Kenapa MK penting gitu? Ini untuk menyeimbangkan pemerintahan karena tidak ada orang yang percaya 100% kepada orang lain ataupun entitas atau apapun itu akan melakukan satu kebenaran mutlak. Jadi semua pihak saling kontrol kan? Semua pihak saling kontrol. Anggaplah ditunjuk seorang presiden. Nah, presiden kalau dulu kan raja. Raja itu semua yang dikatakannya itu adalah hukum. Oke. Nah, sekarang nggak bisa, nggak boleh. Hukum tertinggi itu dipegang oleh yang dibentuk oleh DPR.
Hukum tertinggi DPR. Iya, Undang-Undang 45 dulu. Itu tapi kan Oke, sudah oke. sudah konstitusi kan. I mean, berarti fungsi yudikatif masih di bawah DPR dong kalau gitu. Kalau dia cuma Enggak. bisa membatalkan, Bukan begitu. Menerima Nah, yang gugatan. nanti menjalankan bukan menjalankan sih, menentukan bahwa si A Mengkaji, ini ya. melanggar hukum atau tidak, yaitu yudikatif. MK ini kan fungsi baru yang baru ditambahkan. Jadi tools baru yang ditambahkan untuk mempertimbangkan kembali. oke, aku coba summary. Berarti kalau misalkan threshold itu digugat, ya udah dibatalkan, tapi dilempar ke DPR untuk Iya. dibahas lagi, Iya. bukan justru membuat ambang batas sendiri berdasarkan Iya. kalkulasi. Ya, harusnya seperti itu gitu. Jadi cenderung keputusan MK yang kali ini pun sifatnya politis. Karena begini, kalau Iya, sampai yudikatif itu dia berada pada posisi yang lebih tinggi, misal daripada legislatif, itu kan pada posisi yang lebih tinggi, di bawah yudikatif bisa menentukan siapa yang melanggar undang-undang, siapa yang enggak, dan dia juga yang bisa menentukan apa undang-undangnya. Itu berbahaya sekali. Nah, Pada poin ini legislatif benar-benar dilemahkan gitu loh. MK ini kan dari semenjak pas Pilpres dia kan udah dilabeli Mahkamah Keluarga. Nah, pada saat momen ini itu mungkin dianggap sebagai momen untuk apa ya? Membersihkan namanya. Akhirnya mereka membuat kebijakan yang populis yang diterima oleh banyak orang. Apa bedanya putusannya sekarang sama yang waktu Pilpres tentang Gibran? Apa bedanya? Sebenarnya itu poinnya Galih tuh jadinya kan. Iya, justru itu makanya aku tanya sama kalian. Bedanya apa? Kenapa kalau putusannya seperti ini, tanda kutip ya, kalian persalahkan, Enggak. tapi pada saat Gibran it's okay. Atau Sebenarnya. justru pada saat Sebaliknya. Gibran kalian pun juga nggak setuju. Sebenarnya pas Gibran itu juga MK salah. Cuman semua pihak masih berharap Gibran ini aja. datang ke posnya masing-masing. Bisa dilihat di jejak digitalnya masing-masing lah, mau Anies atau Ganjar. Kan masih berharap Gibran. Begitu Gibran. Nah, ini udah apa ya? Udah masuk ke Berharap Gibran apa maksudnya? pemilu. Maksudnya ini Gibran ditarik ke kubu mereka. Keinginan Oh, oke. masing-masing pihak. Jadi pada saat itu Partai Merah juga berharap bahwa si X ini bisa bergabung dengan dia, dan si Partai Putih Merah juga berharap begitu. Tapi kan pada saat MK kasih putusan tentang bukan tentang Gibran, sorry, yang menguntungkan Gibran itu dia sudah fix di kubu mana kan? Enggak, belum. Oh, Sebenarnya belum. belum. Oh, pada saat itu belum. Masih ada ini kan, masih ada gelombang gitu loh. Nah, pada saat ini karena masyarakat udah menilai, oh ternyata yang mendapat hasil cuma Gibran. Nah, yang sekarang masyarakat nggak mau kalau Kaisang yang dapat dapat benefitnya. Itu aja. Oke. Karena argumennya ini yang perlu disesalkan kembali ya, bahwa argumennya kemarin itu ketika MK merubah batas usia itu, yang seharusnya saya dari awal nggak setuju gitu bahwa MK merubah batas usia. Dia bisa membatalkan itu, tapi mengembalikan kembali kepada DPR haknya untuk menulis apa yang perlu ditulis. MK bisa menghapus, tapi dia tidak bisa menulis di atas hapus apa yang sudah dihapus. Kecuali waktunya mepet. Sekarang gini, kalau misalkan hukum yang dibentuk tadi itu ditentukan oleh MK, sedangkan keputusan MK itu bersifat tetap dan mengikat, siapa yang bisa menghapus hukum itu kalau hukum itu salah? Oke. Kan di situ kan, masalahnya di situ kan. Makanya MK ada di situ tujuannya untuk bisa menghapus hukum yang dibuat oleh pemerintah eksekutif, perpres misalnya, Yang salah. yang bermasalah, termasuk juga legislatif yang bermasalah. MK tuh ada di posisi itu. Jadi jika MK yang mengeluarkan hukum dan hukumnya itu bersifat tetap dan mengikat, siapa yang bisa menghapus gitu? Oke, berarti dalam hal ini MK tidak suci ya dalam konteks kalian. Oke, lalu kenapa gini? Lalu keluar nih putusan. Anggaplah putusannya memang tidak bersih lah ya, tidak bersih. Lalu kenapa DPR gercep banget? Ya Langsung karena begitu. pendaftaran KPU untuk daerah-daerah itu di tanggal 27. Sorry, maksudku gini. Kenapa pas Pilpres gak gercep? Kenapa nggak take action? Kenapa yang ini malah gercep? Nah itu poinnya tuh di situ. Bahwa Bener. bahwa Kan apa? entitasnya fungsinya beda ya kan. Mereka saling kontrol. Terjadilah sekarang kan. Yap. MK-nya mungkin ada kesalahan di counter sama DPR.
Lah kok pas Pilpres nggak begitu? Ini Itu. bahwa apa yang terjadi sekarang, masyarakat memandang DPR itu minus semua isinya gitu loh. Ini hanya mengakomodir kepentingan ketua umumnya atau segelintir orang saja, bukannya justru menyampaikan suara masyarakat. Ya itu memang kesalahan kita dalam Memilih partai. memilih gitu loh. Memilih partainya aja, memilih anggota legislatif itu. Kita sendiri gitu, sebenarnya masyarakatnya sendiri. Nah, kalau memang trias politika tidak cocok di Indonesia, barulah kita bisa mulai merumuskan kembali apa yang cocok. Kalau kita memang tetap mau menggunakan kerangka trias politika, ya jalankan itu sesuai dengan kerangka yang benar. Karena jika tidak, nanti akan muncul kontradiktif ke depannya gitu loh. Menurutku, sorry kalau agak melenceng, sistemnya itu nggak salah. Yang salah itu orangnya. Nah, orangnya itu menduduki posisi yang strategis, ya salah masyarakatnya. Sistemnya mau model bagaimanapun juga, ya kalau tetap ada yang salah, ya anjir juga itu negara. Dan masyarakatnya terus-menerus berkubang pada lingkaran kualitas yang jelek, yaitu salah dari pemerintahnya. Mempertahankan seperti itu, dan ini terus-menerus kan berputar. Akhirnya dimanfaatkan toh. Sirkular, iya. Kebodohan ini jadinya dimanfaatkan sama segelintir pihak yang lebih mudah. Dan segelintir pihak itu mendapatkan kekuasaan berdasarkan itu. Dan mereka, nah oke, dan atas kesalahan itu, mereka tuh juga jadi lebih mudah mempertahankan kekuasaan itu. Kenapa? Karena punya segala sumber daya mereka punya. Kan mereka penguasa sekarang, existing penguasa kan? Eksekutif gitu loh. Mereka punya regulasi, mereka punya uang, mereka punya sumber daya. Dan yang paling berbahaya sekarang bahwa eksekutif itu memegang 2 korps senjata besar loh. Di situ ada polisi dan TNI. 2 panglima itu dipegang langsung oleh eksekutif. Dan kalau yang mau lebih soft lagi, mereka punya KPK. KPK juga yang gitu. bisa controlling orang-orang itu kan. Legislatif. Makanya bisa tebang pilih. Tebang pilih. saya lupa gitu. Kapan undang-undang tentang kekebalan hukum DPR itu diterapkan gitu. Kan ada tuh pada saat kekebalan hukum itu diterapkan, banyak juga yang protes kan, mahasiswa pada saat itu kan. Wah, ini kok DPR nggak ini. Justru kekebalan hukum itu diterapkan tujuannya untuk melindungi DPR yang memang pengen speak up gitu loh. Kan begitu. Ya, undang-undang perampasan asetnya juga belum selesai. Nah, undang-undang perampasan aset juga jadi bahaya deh. Siapa ketua DPR yang ditangkap dulu? Benjol. KTP ya? Iya. Novi Widianto. Novi Widianto. Bayangkan pada saat itu dia masih menjadi ketua DPR loh. Itu sebenarnya ketua DPR itu jabatan legislatif yang tertinggi kan. Itu sama posisinya dengan dia presiden. Sama posisinya dengan dia ketua MA, dan bayangkan itu diacak-acak loh. Ketua DPR sekarang kan Puan Maharani. Iya, enggak juga dong kalau Puan Maharani bersama PDI diuntungkan dengan putusan MK dong. Oke, kita ke situ. Jadi gini, harus diakui memang putusan MK itu seperti menggendong kepentingan pihak yang dalam hal ini oposisi ya. Tapi menurutku itu kebetulan, bukan yang memang disetir oleh oposisi. Nah, seolah-olah pihak oposisi ini juga didukung oleh masyarakat luas, gitu kan. Maka ada pihak-pihak yang juga masih pro sama DPR, pro sama pemerintahan, walaupun angkanya kecil. Tapi gini loh, jangan melihat masyarakat itu sebagai pihak yang tersetir oleh keputusan MK yang menguntungkan elit politik oposisi. Melihatnya jangan gitu. Melihatnya adalah kalau memang ini baik untuk demokrasi, walaupun secara kebetulan menguntungkan oposisi, ya kita dukung. Tapi kalau nanti yang kita dukung ini akhirnya berkuasa lagi, dan mereka ngelakuin kesalahan lagi, ya kita juga kritisi. Nah, itulah titik kedewasaan kita. Kita harus menekankan dukungan sesuai porsinya, dan kritik juga sesuai porsinya. Jangan fanatis sama satu pihak aja, oh ini pasti benar, oh yang itu pasti salah secara mutlak. Jangan kayak gitu juga. Pada akhirnya negara kita benar-benar hancur kan? Pada akhirnya gitu. Pada akhirnya begitu. Kita tetap polarisasi, men. Karena kepentingan 1-2 orang gitu, akhirnya kita benar-benar keluarga. Hancurnya tuh pondasinya loh yang diganggu. Apa pondasinya itu? Ya itu tadi trias politika itu. Ya. Itu pondasinya loh yang diganggu. Maksudnya kalau kamu memang nggak paham sama sekali tentang konstitusi, tentang bernegara, tanyakan pada orang yang paham gitu. Jangan langgar batas-batas yang dimana kamu berdiri di atas
di atas pondasi itu. Kamu sendiri loh yang jatuh gitu loh. Kalau MK dibiarkan seperti ini, ke depannya semuanya melalui MK aja. Artinya DPR nggak diperlukan super lagi. power. Bisa jadi Penguasa begitu. yang Sesungguhnya. otoriter itu bisa memanfaatkan MK lebih maksimal. Dan itu sudah terjadi sekarang. Siapa yang punya porsi lebih banyak dalam menentukan anggota MK? Dari DPR dapat, dari Presiden eksekutif dapat. dapat, dari ini MA MA dapat. dapat. Terus dari guru besar. Dalam hal itu mereka dalam porsi apa? Apa sih namanya kalau misalkan orang kerja terus itu dia benar-benar serius Profesional. Profesional. Mahfud itu gitu. kemarin apa dia masuk lewat Ketua MK Enggak, masuk maksudnya dari guru profesional. besar. Ya profesional berarti ya. Mungkin bisa jadi loh ya, kita nggak tahu tuh pada saat itu kan masih ini. Oke. Makanya itu jadi apa ya? Jadi kayak ini ada orang gitu duduk di atas kursi terus kakinya tuh dipotong-potongnya sedikit-sedikit gitu. Nah, dan apa ya, pemilihan anggota MK ini juga siapa yang jamin bisa jujur gitu kan. Apalagi biasanya tertutup kan, nggak seperti Ya, pemilu ya. yang Terbuka. publik tahu. Iya. Karena memang Itu bahaya dia fokus ke kualitas gitu. Makanya sampai saat ini saya juga masih kontra gitu. Bukan berarti saya mendukung satu pihak gitu. Saya masih kontra gimana caranya kok MK tiba-tiba bisa ngebuat hukum gitu loh. Kalau MK memang bisa ngebuat hukum, ngapain ada DPR? DPR dihapus aja gitu loh. Iya, tapi walaupun dia keliru, secara umum ini lebih pro demokrasi nggak sih? Artinya dia pro kepada rakyat kan? Oke, rakyat itu banyak lah golongannya. Oh. Kita jangan terlalu general. Benar-benar. Dia pro demokrasi, secara kebetulan menjadi pro demokrasi kan? Iya kan? Ya itu tadi dalam langkah politis dalam rangka mencuci tangannya sendiri saat Pilpres kemarin. Dan ini juga Oke. ini juga yang jadi masalah kan gitu. Seakan-akan nantinya pada akhirnya MK itu dianggap sebagai pahlawan dibandingkan dari dua yang Dua entitas. legislatif ya, dan ya. eksekutifnya gitu. Oke. Jika begitu, itu juga jadi masalah loh. Nanti pada akhirnya orang nggak ada yang percaya lagi sama legislatif, Toh orang nggak ada yang tapi kan toh percaya lagi juga sama. MK itu anggotanya porsinya juga dari mereka semua kan. Jadi Iya, lebih benar balance sih. kan. Jadi itu makanya nextnya kita nggak bisa jamin itu. Kalau memang Nah, kewenangan maksudnya gini, DPR punya porsi kasih anggota MK nggak? DPR? ada. Eksekutif punya nggak? Ada. Ada. Itu dua tuh udah besar banget, udah majority. Dan eksekutif seringkali mampu Menggait legislatif kan? legislatif gitu. Maksudnya Menguasai dia parlemen, kan? mampu menguasai parlemen gitu. Nah, iya. Seringkali begitu. Nah, jadi saat MK dalam hal ini Sendirian sebagai bukan- menyeimbangkan gitu lah ibaratnya. menyeimbangkan dan keputusannya sekarang menjadi pro demokrasi, dia berdiri melawan arus. Iya, maksudnya ketika eksekutif dan legislatif ini bersatu, maka harus ada satu kekuatan penyeimbang, yaitu yudikatif itu kan Ya, maksudnya itu, kan. benar. Sebenarnya dari sudut pandangnya gitu nggak ada salahnya juga. Walaupun agak keliru. Jadi mungkin di sini MK main hati nurani sekarang. Tapi saya kira begini, kalau memang mau sebagai penyeimbang karena dia bisa membatalkan hukum-hukum itu, batalin aja. Nanti DPR buat batalin lagi. Itu cara yang lebih tepat gitu loh. Ya masanya udah mepet nih tanggal Udah 27. mepet. Pada akhirnya bakal kembali ke undang-undang awal. Nah, ini Nah, di sini- perubahan apa peta politik di kedaerahan ini gimana nih? Oh iya, oke. Kita sampai hampir lupa ke situ tuh. Ya akibat dari putusan Karena MK. sah. Ya di sini memang KPU juga agak blunder sih. Pas kemarin Gibran dia gercep banget. Pas sekarang dia nanti menghubungi DPR dulu, statementnya begitu. Apa? MK kan sudah berlaku nih statement dari Dasko, Profesor Dasko Iya. disahkan. Cuma KPU-nya bilang kita tunggu apa ke DPR dulu. Tunggu callingan Jokowi. Dan KPU itu bagian dari eksekutif. Ya. Iya, Perlu benar. kita tahu gitu. Iya. KPU itu bagian dari eksekutif murni gitu. Sedangkan eksekutif bisa menggait parlemen. Hanya diawasi oleh parlemen gitu. Pada titik itu. Ya udah. Satu arah ini semuanya. Padahal tujuannya tadi trias politika itu ya sebagai penyeimbang. Dan hampir saja kita tuh jadi kota kosong loh di Kaltim. Iya. Kalau PDIP pun nggak bisa loh, dia calon sendiri. Sendirian, nah. Dia harus menggait, tanda kutip ya, musuh bebuyutannya. Demokrat. Dia harus menurunkan egonya. Ya untuk kedaerahan memang bagus sih. Tanpa mengesampingkan Partai Gelora yang nggak punya kursi. Ya makanya Gelora itu menggugat juga karena nggak punya kursi. Oh oke. Dalam rangka menyelamatkan kader-kader lainnya yang sudah terlanjur masuk mungkin lewat PKS, terus Gelora nggak bisa tuh- diakomodir Gelora itu sekarang. ex-PKS.
Iya. Oh, berarti harusnya dia bersaudara Dan dengan Kim PKS kan dong. sekarang plus gitu. Di daerah-daerah tuh banyak Kim plus, termasuk Kalimantan sendiri. itu PKS Kim plus. Kaltim di mana? Kim plus. Di pihak yang sono. Iya, Kim plus. Oke, Masih bisa oke. bilang plus ya, meskipun Gelora sama Demokratnya Masuk sini. ya. Ya, oke. Karena plusnya yang dimaksud sebenarnya PKS. Nah, kalau kita bicara peta politik di Kaltim ya, kita jangan nyentuh dinasti politiknya dulu deh. Mm-mm. Kita takutnya terlalu melebar. Tapi dalam Next pembahasan mungkin bisa. Oke, bisa juga. Tapi dalam hal ini kita terselamatkan sama keputusan MK. Ya nggak? Ya nggak sih? Artinya untuk terlepas dari kota kosong itu ya, Iya, maksudnya iya. melawan kota kosong. Bahkan mungkin bisa lebih bervariasi karena kita tahu di Pak Mahyudin itu kan Betul, juga betul. beberapa kali udah pasang spanduk di mana-mana. Ya branding namanya dia nggak eksplisit bilang kalau dia calon gubernur, tapi udah membranding. Plot twist. Bisa nggak sih sebenarnya? Kepikiran nggak sih sebenarnya kalau Mahyudin itu calon boneka? Dari Kepikiran track nggak? recordnya enggak sih kayaknya. Memang sebenarnya dari partai atau non partai? Independen. non partai. Nah itu malah jadi apa potensi loh untuk jadi calon Iya. boneka. Dia ya itu tadi dia mengendorse dirinya untuk dipinang oleh partai politik. Kita hampir aja ya jadi kota kosong, satu pihak melawan kota kosong atau bahkan melawan calon yang tidak populer sehingga kemenangan sudah pasti di pihak tertentu gitu kan. Untung saja ada pihak lain yang bisa ngusung calon walaupun harus bekerja sama dengan musuh bebuyutannya. Dan lucunya nih petahana kayak dibuang loh. Petahana siapa? Petahana. Oh iya benar-benar. Petahana. Yang dibuang itu Isran dan Hadi, bukan Dulu Isran melawan didukung kota banyak kosong orang. gitu Pak Isran. Karena arus politiknya memang kuat ke situ. Dan secara nasional Sudah arus dia mengendorse IKN gitu kan. Pemilihan IKN kan di zamannya Pak Iya, Isran. betul. Berarti emang arus politiknya Dibuang gitu aja berarti ini ada korelasinya dong sama nasional. harusnya. Iya kan? Emang ada narasi ke situ kan? Ya kita tahu lah jadinya gimana. Oke. Poinku ya, sebagai closing statement. Kita memang nggak bisa sepenuhnya melempar harapan kepada entitas politik tertentu. Ya, mau ke presiden, mau ke parlemen, mau ke yudikatif pun, kita nggak bisa. Yang bisa kita kontrol adalah kemampuan kita untuk bijak dalam memilih wakil kita. Itu step pertama itu, ya kan? Benar. Pastikan kalian tuh milih partainya tuh yang benar, ya. Lihat rekam jejaknya, habis itu baru lihat orangnya, ya kan? Karena bisa juga kenapa partai pertama dan kedua orang? Karena bisa aja orang yang kamu pilih di partai tertentu bukan dia yang duduk, tapi orang lain atas dasar kepentingan partainya dia gitu kan? Bisa Kalau kita aja. nyoblos partainya aja ya. Itu kan akumulasi suaranya beda lagi. Bahkan kalau kita nyoblos orangnya pun belum tentu orang itu yang nyalon kan, karena kalau dia misalkan urutannya rendah bisa juga orang lain. Jadi penting bagi masyarakat untuk tahu siapa yang kalian pilih, itu dulu pertama ya. Habis itu kalian juga concern siapa eksekutif yang kalian pilih. Setelah sudah menuntaskan PR-PR kalian juga harus untuk ngawasin, jangan apatis sama politik, karena semua aspek hidup kita selama kalian masih hidup di negara hukum Indonesia itu ada aspek politiknya ya. Kalian nggak akan bisa beli barang yang terjangkau buat kalian kalau gaji kalian nggak cukup. Gimana cara gaji kalian itu cukup? Itu juga unsur politis. Gimana supaya ekonomi kalian di daerah kalian juga meningkat, ya kan? Pajak kalian, artis yang kalian tonton, Bayar rumah sakit. dan semua aspek itu semua unsur politis. Kenyamanan kalian pindah dari satu titik ke titik lain, transportasi publik itu semua politis. Kalau kalian apatis sama politik, ya kalian belum dewasa berarti. Nggak usah protes. Ya, nggak usah protes. Nggak Itu ya. nyoblos tapi protes. Jangan. Nggak coblos juga ada argumentasi sendiri itu. Kalau dia nyoblos dan Kalau itu dia nggak bisa dibegitukan. dia nyoblos dan golput itu lebih baik daripada dia nggak nyoblos nggak tahu nggak nggak datang. nyoblos ini golput. Oke, kalau itu benar. Kalau bukan maksudnya mana- nggak nyoblos itu nggak datang ke TPS tahu-tahu. Iya. Nah, Tapi ada nyoblos calon tertentu. Nah, itu nggak bisa gitu. Mana Karena ini demokrasi. yang lebih buruk? Golput atau memilih calon yang salah? Memilih orang dengan salah. golput itu sekarang gini, ada golput yang dia datang ke TPS baru dia golput.
Dia nyoblos sembarangan, Oke. akhirnya golput. Sembarangan atau bikin suaranya Atau Rusak. ditulisi. Iya. Ditulisi. tetap sah? Rusak lah ibaratnya. Oh, rusak. Oke, itu Nah, oke. Saya mendukung itu berbeda dengan orang yang dia nggak datang sama sekali. Iya, bener-bener nggak peduli. Oke, itu better. Itu better. Nah, kalau masalah Mana yang lebih better? Golput yang model begitu atau yang sembarangan aja? mending golput. Mending golput kan? Nah, itu dia poinku juga. Jangan milih itu sembarangan. Dia pakai baju warna biru nih, aku suka warna biru, coblos gitu kan? Dia cantik, coblos. Biru ini Dan itu Apa? dan itu iya. warning gitu loh. Kalau kita lihat di Kaltim kemarin ya Aha. begitu memang untuk DPD. Saya nanya gitu kan, nanya abis nyoblos borong kopi gitu. Nyoblos apa? Nyoblos. Aku tak liatin yang cantik-cantik gak enak. itu ya, itu poinku. Teman-teman ada poin? Ada sih, mungkin kita nanti pada akhirnya masuk ke membahas politik, mungkin lebih mendalam tentang politik, trias politika. Kita mengkaji ulang trias politika ini masih relevan atau enggak lagi gitu. Kalau memang enggak relevan harusnya kemana gitu kan. Kita kuliah lagi kan? Bukan kaji sih ya, mungkin diskusi. Oke. Ya, mendiskusikan ulang itu. Karena kalau misalkan kita memang benar berdiri pada kerangka trias politika, ya udah kita patuh aja sama trias politika gitu loh. Kalau memang enggak, ya kita cari jalan keluar lain gitu. Oke. Ada lagi? Kalau dari saya sih ya itu tadi di kedaerahan kita juga ada pemilu gubernur, ada pemilu wali kota untuk dalam waktu dekat ini. Nah, dengan putusan MK itu mungkin bisa merubah peta politik. Bisa jadi PDI malah apa ya? Jalan- Malah nggak mendukung. Malah karena bikin sendiri. Malah bikin kubu sendiri karena bisa gitu kan. Nah, itu juga kita perlu mengkritisi, perlu kita mempelajari apa yang terbaik untuk kita gitu. Karena kita yang memilih lagi dan juga kita jangan salah memilih tadi. Terus juga di wali kota misalnya. Saat ini kan Pak Andi Harun hanya Pak Andi Harun yang berhasil di independen. Oh iya? Ya, terpilih di independen sudah lolos resmi KPU. Oh, Pak Isran Nah, juga begitu kalau di Pak Isran gagal di independen. Oh iya? Gagal, makanya dia butuh PDIP. Oke. Nah, kalau Andi Harun berhasil, nah lawan dari Pak Andi Harun nanti itu juga kita harus pelajari. Jadi kita nggak boleh apatis dengan perpolitikan di daerah kita sendiri. Iya. Dan kita harus bahas itu dong. Iya. Ini bukan masalah suka nggak suka sama petahana ya, tapi lebih kepada gimana kita membuat iklim demokratis itu sehat, ya kan? Jangan sampai kota kosong, itu nggak sehat itu berarti demokratis. Jangan juga calon boneka, ya. Mau pada akhirnya kita juga tetap milih petahana, ya itu lain cerita gitu. Yang penting lapangan tanding itu dibuat rata Iya. dulu gitu kan. Kita bisa memilih gitu, karena demokrasi itu ya itu memilih. Nah, Iya. Samarinda ini kan yang baru berhasil Pak Andi Harun nih, terus partai-partai lain ini kan nggak ada tanda-tanda juga. Apakah mungkin Belum. independen melawan kota kosong? Belum, ini dekat banget hari Independen Selasa. kota kosong sungguh banget tuh. Itu kayak nggak ada gunanya DPR aja. Partainya ngapain ini? Tapi jadi super power loh itu. Iya. kan si. Aneh sih itu memang jadinya. Jadi dia nggak punya apa ya penjara politik. Enggak. Dia, apalagi kalau dia petahana ya. Iya. Jadi dia melawan sekda gitu. Oke, kita akan sampai sini. Oke, sampai jumpa di dialog berikutnya. Oke.